lihat wajah kita. Halo sahabat PPKS, berjumpa lagi dengan saya Dimas. Ini sekarang kita berada di CP Berkas Citra Raya. Ini ada bersama teman-teman penangkar nih. Nah, ini ada satu dengan Pak Desus, adanya dari dari CP Berkas Citra Raya. Terus yang kedua ada Mas Iskandar. Ini CP baru nih. Nah, CP Tal, Teduh Agro Lestari. Nah, ini kita ibaratnya mau bincang-bincang santai aja sih. Ini sore hari pas kita lagi ada kunjungan, lagi ada jalan-jalan sore. Nah, jadi mau bincang-bincang. Ini kita rencana ini mau bincang-bincang apa ini kita ini? Perkenalan dulu. Oh, perkenalan dulu kita. Salam interaksi. Ini ketemu teman-teman sama-sama konten kreator ya. Kita kan ini istilahnya sharing, membahas, tapi konten di sini yang kita bahas mengenai kendala pembibitan sawit. Sekarang kan banyak musim hujan. Jadi hujan panas itu ternyata ada kendalanya bagi pembibitan kita. Terutama Mas? Jamur. Nah, jamur. Ini bagaimana kita ini ngumpul mengatasi jamur. Nah, karena ini musim hujan. Ada hujan, ada panas, kendalanya di jamur aja kita ini. Nah, solusinya gimana masih menurut sampean masih? Izin dulu Pak De, saya potong. Siap. Disclaimer ya, ini kita belum konten kreator ya. Ini masih video-video pemula, masih awal-awal ya. Oh iya. Oke. Takutnya nanti dicari-cari teman-teman nih. Wah, kan gitu. Video konten kreator, konten kreator mana ini kan gitu. Itu sih Pak De. Ya, oke, mungkin dari tanggapan dari Mas Iskandar. Ya, mungkin memang musim penghujan telah tiba. Memang ada beberapa kendala yang sering kita hadapi di lapangan. Kulfularia lah, istilahnya seperti itu. Varia ya. Ya, jamur daun. Memang ini jadi satu kendala kita bersama di bidang budidaya kelapa sawit, pasti Mas ya. Ya, di pembibitan inilah salah satu. Kalau kadang-kadang kawan-kawan kita yang baru tahu tentang budidaya kelapa sawit ini udah bingung aja, ini tanaman kita ada apa ini kok kuning-kuning seperti ini kan? Jangan panik ya, jangan panik. Ya, jangan panik. Oke. Itu merupakan salah satu boleh dibilang jamur yang memang notabene setiap tanaman itu bisa terkena itu. Nah, kebetulan kita di bidang budidaya kelapa sawit dan itu juga ada di kelapa sawit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, mungkin kawan-kawan semua juga tahu bagaimana cara mengatasinya, cuman di sini kita sharing aja bagaimana dari Pak Desus selaku senior saya ketika tanaman beliau ini terkena yang namanya kulfularia. Nah, Pak De, salah satu caranya gimana Pak De? Interval penyemprotan mungkin, terus obatnya apa? Kalau Pak De pakai apa Pak De? Betul. Untuk menangani itu kita harus bahasanya kontinu ya, agak rutin 3 hari sekali. Itu kalau pas kita nyemprot itu harus musimnya harus panas. Kalau kita nggak panas, otomatis jamurnya, bahasanya jamurnya itu nggak akan mati. Karena habis kita semprot musim hujan lagi, habis lagi. Walaupun toh nanti kita juga pakai perekat. Yang kita pakai saat ini perekat kita yaitu Spider. Yang sekarang agak bagus lah. Itu. Dan obatnya kalau yang saya pakai selama ini Amistar Top. Amistar Top yang kita pakai. Dan itu pun kalau kita nyemprotnya cuma dari atas saja, bawah nggak disemprot, kadang-kadang ya kurang akurat. Jadi teman-teman ini untuk jamur kulfularia ini biasanya itu ada di bawah daun. Jadi terkadang kita menyemprot itu cuma bagian atas. Padahal jamur itu ada di bawah dianya. Nah, itu terkadang yang mungkin yang terlupakan atau terkendalanya lah di lapangan. Jadi kalau masalah obat ya kita masing-masing. Ini ada dua penangkar ini, dua penangkar ini beda-beda nih cara penanganan kulfularia nih. Yang tadi Pak D pakai perekatnya Spider sama pakai Amistar Top. Mungkin kalau dari Mas Iskandar ini beda lagi nih. Nah, coba kita sebenarnya kalau penanganan jamur mungkin kurang lebih aja sama Pak D ya Mas ya. Tapi mungkin saya sedikit memperlakukan benih yang terkena jamur ini. Biasanya saya pindahkan, saya pisah dengan tanaman yang kena jamur itu ke tempat yang agak teduh. Mungkin bisa di bawah pohon atau shade ya, di bawah shade itu. Nah, setelah kita pindahkan ke situ baru
akan kita proses lakukan perawatan, treatment lah ya. atau perawatan treatment. Kalau untuk jenis fungisidanya mungkin kurang lebih yang disebut Iya. Pak Desus tadi. Itu tadi, dan teknisnya memang harus tepat. Ya, tepat, jangan sampai kita habis semprot fungisida habis itu hujan. Nah, itu Iya. udah apa istilahnya, fungsi dari fungisida itu berkurang gitu karena dia tercuci oleh air aja. seperti itu. Jadi kawan-kawan ya, untuk yang memulai bisnis di bidang perkebunan sawit, terutama di bibitnya, jangan panik. ya, jangan panik. Biasanya kalau yang pemula tuh udah panik, dia udah wah kenapa ini kan gitu. Sama satu, jangan dianggap enteng kalau untuk jamur Bulvaria ini, karena kan ini namanya jamur. Jamur ini kan Penyebarannya dia cepat. penyebarannya cepat, Cepat sekali. itu Cepat sih sekali, dianya. betul. Dan kalau bisa tadi seperti yang Mas Is bilang tadi, kita asingkan ya. Ada jamur satu jangan dianggap remeh. 1 hari jamur satu biarkan, 2 hari bisa 3, 4, 5 hari penuh. Penuh. Bulan full. Nah, ini pengobatannya sudah, kalau full itu susah. Makin panik kita. Makin panik. Nah, itu. Kalau satu memang harus diasingkan. Dia diasingkan dengan teorinya Mas Is tadi, diasingkan dengan cara diberi paranet atau di signet Tempat atau naungan lah, tempat naungan, tempat tempat agak teduh. Nah, naung Iya, teduh. itu memang mempercepat penyembuhan. Sama kalau untuk interval mungkin itu tergantung dari dampak serangan ya. tingkat serangannya ya. Jadi kalau untuk pencegahan ya mungkin bisa sekitar seminggu atau 2 minggu intervalnya. Ya. Tapi kalau untuk misalnya sudah ada serangan masif atau serangan yang lumayan banyak, itu mungkin bisa dipakai